Alhamdulillahilladzi ja'alal haqqa zahiran wa amara bit-tatabbuti fima yusharu wa yuqalu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang mulia. Hari ini dunia sedang mengalami guncangan besar yang disebut revolusi digital. Batas-batas geografis runtuh, informasi melesat secepat kilat. Semua hal tentang dunia sudah dalam genggaman. Namun hadirin, di tengah kecanggihan ini, kita melihat fenomena yang memalukan dan memilukan. Jempol lebih cepat daripada akal, nafsu postingan lebih besar daripada etika. Akan tetapi, kemajuan teknologi ini seringkali tidak dibarengi dengan kemajuan akhlak. Media sosial yang seharusnya menjadi penyambung silaturahmi justru kerap berubah menjadi medan caci maki, penyebaran hoax, dan ajang pamer aib yang memicu perpecahan. Di dalam dunia digital, data adalah mata uang karena bisa menjadi cuan penghasilan walaupun belum jelas kebenarannya. Tidak semua data itu adalah fakta. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu tabayyun, verifikasi, cek dan recheck sebelum menekan tombol share. Pastikan informasi tersebut valid. Jangan sampai kita menjadi penjahat digital yang menyebarkan kebohongan hanya karena ingin menjadi yang tercepat dan terhebat. Mari kita buka mata kita lebar-lebar. Betapa banyak di sekitar kita keluarga retak karena fitnah di grup WhatsApp. Berapa banyak kerusuhan pecah hanya karena video yang dipotong-potong tanpa klarifikasi. Berapa banyak kriminalisasi tokoh, ulama, public figure dan pejabat negara dikarenakan fitnah di media sosial. Inilah wajah ganda digitalisasi. Ia bisa menjadi jembatan ilmu, namun bisa juga menjadi jurang kehancuran akhlak. Berdasarkan fenomena inilah, melalui panggung musabaqah syarhil Quran ini, kami bertiga berdiri di sini untuk memberikan solusi yang mumpuni atas persoalan tersebut yang telah kami rangkum dalam bentuk syarahan Al-Quran dengan judul Etika Tabayyun, Menjaga Akhlak di Media Sosial. Sebagai rujukan, mari kita simak dan hayati firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Tafsirul Jalalain halaman 679 memberikan penjelasan ringkas bahwa yang dimaksud dengan tabayyun adalah mencari kejelasan agar tidak menimpakan musibah karena ketidaktahuan. Sedangkan Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisyah di dalam tafsir Al-Misbah halaman 241 menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan orang fasik itu, yaitu orang yang melakukan dosa atau tidak bisa dipercaya kejujurannya. Islam mengajar
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Di dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab, halaman 382 sampai 388, beliau menggarisbawahi bahwa ayat ini mencegah berbagai keburukan sosial seperti prasangka buruk, tuduhan palsu, dan penyebaran berita hoax. Beliau menyebutkan bahwa ada 3 etika dalam bermedia sosial, yaitu pertama, as-sam'u, indera pendengaran. Disebut pertama karena fungsinya yang lebih awal berkembang pada baik dibandingkan penglihatan. Jangan hanya mendengar yang katanya, tetapi kita harus cross-check sumber primernya. Sedangkan yang kedua disebut al-basar, indera penglihatan. Lihatlah fakta di lapangan, bukan sekedar foto hasil editan atau narasi provokatif. Dan yang ketiga, al-fu'ada, hati nurani. Gunakanlah kecerdasan emosional dan spiritual. Jika berita itu benar tapi menyakitkan dan tidak bermanfaat, untuk apa disebarkan? Hadirin rahimakumullah, ada 3 langkah strategis yang harus kita tempuh sebagai wujud akhlak bertabayun, yaitu pertama, verifikasi sumber atau sourcing. Jangan tergiur dengan judul yang bombastis jika menerima berita. Tanyakan apakah sumbernya kredibel atau hanya akun anonim yang mencari panggung. Islam mengajarkan kepada kita untuk melihat siapa yang berbicara jika menyangkut urusan kebenaran. Yang kedua, klarifikasi langsung, check and recheck. Di era digital, komunikasi sangat mudah. Jika menyangkut nama baik seseorang, lakukanlah klarifikasi langsung, mencari pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan. Jangan menjadi hakim di kolom komentar sebelum tahu duduk perkara yang sebenarnya. Dan yang ketiga, literasi berbasis iman. Sebagaimana pemerintah memiliki undang-undang ITE untuk membatasi hoax, tetapi kita sebagai umat muslim mempunyai iman. Jadikanlah iman sebagai filter utama. Kuatkanlah literasi
Selamat datang.